Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, NIM 1710421087 dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, jurusan Manajemen Keuangan Syariah dari Universitas Fajar Makassar, tahun ajaran 2020-2021. Mata kuliah Penganggaran Modal, kelas Manajemen 1 dari dosen Ibu Siti Ibra Mustafa Kamal SEMM. Sebelum menuju video selanjutnya kepada sesi tanya jawab mengenai penganggaran, diharap kepada teman-teman semua untuk like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya guys. Kita menuju video selanjutnya mengenai sesi tanya jawab mengenai penganggaran. Pertanyaan pertama yaitu, apakah ada perbedaan antara anggaran dan penganggaran? Jika ya dan tidak, berikan analisanya menurut para ahli. Oke, di sini saya akan menjawab. Menurut analisa mengenai anggaran dan penganggaran yang dikemukakan oleh para ahli yaitu ya, karena pada dasarnya mempunyai kesamaan, yaitu suatu rencana yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang yang dan unit mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perusahaan maupun institusi pemerintah untuk periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Pertanyaan yang kedua, jelaskan secara terperinci proses sebuah perusahaan membuat anggaran. Bisa menjelaskan dengan menggunakan contoh perusahaan jenis apapun beserta proses membuat anggaran. Oke, dalam proses membuat suatu anggaran perusahaan dalam bidang jasa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perencanaan jangka panjang. Dalam rencana jangka panjang terdapat 3 unsur pokok, yaitu yang pertama sasaran yang menunjukkan apa, berapa, dan kapan yang harus dicapai. Yang kedua, strategi, cara apa yang dapat dipakai demi tercapainya sasaran tersebut. Dan ketiga, kebijakan, batasan-batasan atau sesuatu yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam strategi yang akan dipakai, sehingga kebijakan juga merupakan kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih strategi. Yang kedua, perencanaan tahunan. Untuk menjamin agar seluruh kegiatan perusahaan yang selalu ada di dalam rencana jangka pendek, maka rencana dipecah-pecah ke dalam rencana jangka pendek tersebut. Kita bisa melihat contoh penyusunan anggaran pada jasa bioskop, yang dimana di dalam penyusunan anggaran pada jasa bioskop terdapat anggaran operasional. Di dalam anggaran operasional itu terdapat 2 penyusunan. Pertama, anggaran pendapatan dan anggaran beban usaha. Dan pertanyaan ketiga, jelaskan secara terperinci siapa sajakah yang berperan dalam pembuatan anggaran. Jelaskan masing-masing peran mereka dalam perusahaan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yang berperan dalam pembuatan anggaran ada 3, yaitu pertama, top down budget, yaitu proses penyusunannya manajer senior menentukan anggaran pada manajemen yang lebih rendah. Dalam hak ini, manajer senior lebih banyak berperan dalam penyusunan suatu anggaran. Yang kedua, bottom up budget, yaitu proses penyusunan anggaran manajer yang lebih rendah dan lebih menentukan sasaran dalam penyusunan anggaran. Yang ketiga, gabungan, yaitu suatu interaksi antara atasan dan bawahan secara bersama-sama dalam menetapkan anggaran yang baik bagi suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat itu, kemukakan pendapat kalian mengenai anggaran perusahaan yang ideal itu seperti apa? Oke, menurut pendapat saya mengenai anggaran perusahaan yang ideal yaitu seperti memiliki sistem penganggaran yang mampu menciptakan kongruensi tujuan dan sekaligus sistem penganggaran itu mampu mendorong
para manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang etis agar perusahaan bisa dikatakan perusahaan yang ideal. Pertanyaan yang kelima, apakah anggaran perusahaan dapat diubah? Jika ya atau tidak, berikan analisisnya. Menurut saya, ya, bisa saja diubah kalau tidak sesuai dengan pemasukannya, karena kita ketahui bahwa penganggaran kan harus kembali modal atau mendapatkan suatu keuntungan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ke-6. Dari tugas kalian, anggaran manakah yang digunakan oleh semua jenis perusahaan? Berikan alasannya. Oke, ada 4 jenis anggaran yang digunakan oleh semua perusahaan, yaitu yang pertama, anggaran produksi. Di sini saya akan menjelaskan anggaran produksi terlebih dahulu. Anggaran produksi yaitu rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan akhir periode tertentu. Yang kedua, anggaran break even point atau BEP, yaitu titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak dapat berkeuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, anggaran biaya overhead pabrik atau BOP, yaitu biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu perusahaan ataupun jasa. Biaya overhead merupakan jenis pengeluaran yang pada semua jenis perusahaan. Yang keempat, anggaran tenaga kerja, yaitu proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Jadi, dari keempat anggaran ini yang sering digunakan oleh semua jenis perusahaan yaitu anggaran produksi. Dengan alasan karena anggaran produksi bagi perusahaan itu sangatlah penting dan harus diketahui berapa anggaran produksi setiap bulan maupun per tahun yang telah dianggarkan oleh setiap perusahaan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ke-7. Setujukah kalian jika perusahaan ingin menggunakan anggaran yang sama dengan anggaran tahun lalu? Jelaskan. Oke, menurut saya setuju saja. Misalnya ada sisa anggaran tahun lalu dari kegiatan perusahaan, maka bolehlah digunakan lagi di anggaran berikutnya untuk memaksimalkan modal dan produktivitas perusahaan ke depannya nanti, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.